semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Illusion Business kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira apa sih yang sebetulnya istimewa dalam diri teman-teman, apa keunikan kamu, apa kelebihan kamu, apa keistimewaan kamu yang mungkin bisa jadi magnet untuk orang-orang yang mungkin suka sama kamu secara romantis, atau teman-teman yang mengagumi kamu, atau orang-orang yang ya tertarik sama kamu dalam caranya masing-masing. Tapi sebelumnya aku perlu mengingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Prestige juga. Jangan lupa untuk follow TikToknya Illusion Prestige juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan TikTok. Di depan mata teman-teman sekarang itu ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelangnya Illusion Prestige. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Aku menyarankan teman-teman untuk pilih satu saja kali ini, karena afirmasi aku atau intentions aku dan niat awal aku adalah membantu teman-teman untuk mencari tahu secara spesifik. Seperti aku sudah bilang, mungkin pesannya bisa resonate, tapi bisa juga kalau nggak resonate. Tapi aku berharap setidaknya setelah teman-teman mendengarkan video ini, setelah kamu menonton video ini, at least ada pesan atau saran yang bisa kamu dapatkan. Bukan cuma video ramalan atau video prediksi, tapi adalah bahan evaluasi buat kamu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kamu dalam cara apapun. Dan niat aku adalah at least ada satu yang spesifik banget buat kalian. Kalau kamu tertarik untuk dengar lebih dari satu opsi, pilih lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi aku rasa adalah pasti ada hanya satu yang ibaratnya tuh kayak, kok ini gue banget ya, kok ini resonate banget ya. Karena intention aku ini hasilnya semoga bisa sespesifik mungkin. Tapi seperti teman-teman lihat, aku belum ada shuffle, aku belum ada kocok kartu, dan kita akan kocok kartunya bersama-sama, baik kartu tarot maupun kartu oracle. Dan teman-teman bisa pilih, kamu bisa memilih antara opsi nomor 1, atau opsi Green Jasper, atau opsi nomor 2, opsi gelang 7 cakra, dan opsi nomor 3, opsi gelang Citrine. Kalau teman-teman nanti mungkin juga ada yang tertarik untuk pre-order merchandise gelangnya Illusion Prestige, segala informasi terkait merchandise gelang, ada katalog dan ada opsi apa saja itu ada di Instagram. Harganya untuk tiap buahnya dan persyaratan, terus gimana cara kamu bisa recharge atau isi ulang lagi energi dari gelangnya kalau kapanpun kamu merasa kamu butuh untuk recharge, itu juga ada di Instagram informasinya. Oke, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kita akan mencari tahu. Aku minum sebentar. Why do I suddenly feel so thirsty? Tiba-tiba aku berasa aus banget loh. Tapi pas aku minum airnya kerasa kayak manis banget. Menarik. Mungkin orang-orang sekitar kamu tuh ngerasa kalau teman-teman itu punya hati yang lembut. Kamu punya hati yang bisa menyejukkan. Kamu punya mungkin perkataan kamu lembut, atau mungkin tutur sikap, perilaku kamu juga lembut, dan itu bisa menyegarkan orang lain. Aku jadi kayak haus terus, dan tapi pas aku minum tuh rasanya kayak seger, manis airnya. Orang-orang sekitar kamu aku ngerasa kamu tuh kayak
fresh air dalam hidup mereka, udara segar dalam hidup mereka. Coba kita cari tahu ya lewat tarot untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Apa sih yang sebetulnya dipikirkan atau apa yang judgment. Ya, banyak orang-orang sekitar kamu yang sebetulnya tuh diam-diam atau secara terang-terangan mereka memuji kamu. Mereka memuji kelembutan hati kamu, mereka memuji keramahan kamu, mereka memuji kedisiplinan kamu. Mereka menganggap teman-teman itu orang yang sangat-sangat penyayang, sangat-sangat spiritual, dan sangat-sangat intuitif. Bottom of the deck, Three of Wands. Give me one more please. See, I've told you. Oke, aku mau ngomong gini setelah aku lihat Three of Wands. Orang-orang di sekitar kamu itu mungkin sahabat kamu atau keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu itu tahu kalau kamu tuh sebetulnya pernah dihajar, segitu dihajarnya dalam cara apapun. Entah mungkin kamu dihajar atau dikasih masalah besar lah. Bukan dihajar sih, kayaknya kasar banget ya kalau kita bilang dihajar. Tapi kamu pernah dikasih masalah besar atau bahkan lebih dari satu masalah besar. Kamu tahu gimana rasanya jatuh, kamu tahu gimana rasanya kehilangan, kamu tahu gimana rasanya nggak punya apa-apa, atau ngerasa kamu nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kamu tahu juga gimana caranya pelan-pelan membangun dirimu jadi seseorang yang sukses mungkin, atau jadi orang yang sabar, jadi orang yang pengertian. Pas aku lihat kamera barusan 555. Ada energi transformasi di sini besar-besaran, dan ada kartu death juga. Mungkin ibaratnya gini, teman-teman kamu itu tahu fase-fase kamu pas kamu masih jadi ulat. Mereka tahu fase-fase kamu pas kamu masih jadi kepompong. Dan mereka juga ngelihat sendiri gimana cara kamu berubah dari kepompong jadi kupu-kupu. Dan orang-orang sekitar kamu mungkin mereka akan sangat bangga, atau mereka sudah bangga banget sama pertumbuhan kamu, sama proses kamu, sama perkembangan diri kamu. Mereka melihat kamu adalah seorang yang mungkin kamu punya suara yang bagus, atau kamu punya bakat untuk berbicara atau talent public speaking yang bagus. Terus kamu mungkin jago untuk kasih quote-quote atau kasih nasihat yang nasihatnya tuh kayak glep atau berkesan banget buat orang-orang sekitar kamu. Dan orang-orang sekitar kamu itu sangat menghargai kemampuan kamu untuk kasih saran, untuk jadi pendengar yang baik, untuk jadi advisor atau penasihat yang baik. Dan orang-orang sekitar kamu itu juga berpikir kamu orang yang sangat pekerja keras, kamu orang yang sangat disiplin, dan kamu you're a keeper. Kamu tahu gimana caranya untuk menjaga hubungan, kamu tahu gimana caranya untuk menghargai hubungan. Contoh kasus gini, entah kenapa aku terpanggil buat ngomong gini. Ada orang-orang yang mungkin akan datang ke orang lain cuman untuk memanfaatkan orang lain, atau cuma datang pas butuh-butuhnya aja. Tapi kalian itu tipikal orang-orang yang kamu bisa ada buat orang-orang sekitar kamu dalam susah dan senang. Selalu ada gitu lah. Kayak slogannya salah satu asuransi, aku nggak disponsori apapun, tapi seperti slogannya asuransi yang always listening, always understanding. Teman-teman itu tahu gimana caranya untuk mendengarkan, betul-betul mendengarkan orang lain, mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan teman, dan betul-betul memahami. Kamu paham gimana caranya untuk berempati. Kamu paham gimana caranya untuk berbuat baik tanpa syarat. Kamu tahu gimana caranya untuk, mungkin karena teman-teman juga tahu ya gimana rasanya dijahatin, jadi kamu nggak mau untuk ngejahatin orang lain. Dan di sini aku lihat teman-teman itu punya kebijaksanaan atau punya kebijaksanaan yang di luar rata-rata orang normal. Kamu lebih bijaksana, dan mungkin teman-teman yang pilih nomor 1 ini, entah kamu percaya dengan reinkarnasi atau tidak, tapi teman-teman ini adalah jiwa tua, old soul. Aku betul-betul merasakan teman-teman adalah jiwa tua. Dan orang-orang tuh kalau kalian punya energi nurturing yang sangat besar ya, walaupun ini energi nurturing bukan kayak seperti seorang ibu yang nurturing atau sayang banget ke anaknya, tapi lebih ke kayak kamu tuh ada orang yang pernah bilang ke aku, ada salah satu sahabat yang bilang ke aku tentang pentingnya memanusiakan manusia. Terlepas dari manusia itu mungkin pernah buat kesalahan apapun di masa lalu, tapi memanusiakan manusia
ketika kita bersikap atau berinteraksi dengan seorang manusia tanpa kita menghakimi latar belakang masa lalunya, tanpa kita menghakimi kesalahan dia di masa lalu, tanpa kita menghakimi harapan-harapan dia atau mimpi-mimpi orang itu, kita memperlakukan orang itu layaknya manusia yang pantas untuk diberlakukan seperti manusia. Dan teman-teman tahu gimana caranya untuk memanusiakan manusia. Kalian ibaratnya nih, kalian punya banyak gelas, kalian punya banyak cinta di belakang dirimu, di dalam dirimu yang bisa kamu bagikan. Mungkin teman-teman itu juga tertarik dengan binatang, kamu suka binatang, kamu punya yang binatang, dan orang-orang sekitar kamu tahu kamu suka binatang. Energi loving kamu, energi cinta kamu itu ibaratnya kayak ngalir terus. Dan aku lihat teman-teman itu juga kamu bukan orang yang pelit, tapi kamu disiplin. Kalau kamu terpanggil atau kamu tertarik untuk bantu orang lain, aku lihat kalian tuh akan sangat membantu dengan all out, besar-besaran bahkan, atau membantu dengan ya udah sepenuh hati. Tapi kalau kamu ngerasa udah deh, kayaknya saya juga butuh, kayaknya saya nggak bisa bantu dulu sekarang, ya kamu akan menahan bantuan kamu dan kamu tidak akan memaksakan diri. Aku rasa teman-teman ini juga kamu orang yang sangat-sangat bijaksana loh, sangat-sangat diandalkan gitu loh. Nasihat kamu, saran kamu itu sangat didengerin oleh orang lain. Aku masih terpanggil buat shuffling. Where is that bag? Coba kita cari tahu ya. Apalagi yang sebetulnya bikin orang lain tertarik sama teman-teman, atau apa yang menarik dari dirimu. Let's see. Round and round regeneration. This is beautiful. Ada kartu death dan ada kartu regeneration. Ini aku rasa teman-teman ini mungkin kamu bertransformasi sebesar itu. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kamu. Mungkin perubahan penampilan atau perubahan aku nggak akan menghakimi ya orang-orang yang mungkin tertarik untuk operasi plastik atau orang-orang yang punya ketertarikan tertentu terkait plastic surgery atau operasi plastik, atau kamu merubah penampilan kamu, merubah gaya rambut atau apapun. Aku nggak akan menghakimi karena toh itu juga keputusan kamu. Tapi di sini ada perubahan secara signifikan yang ada dalam diri kamu, dalam tubuh kamu, yang bikin kamu tuh ibaratnya mekar lagi, yang bikin kamu jadi semakin cantik, jadi semakin ganteng, jadi semakin berkarisma. Ini bukan hanya tentang penampilan, tapi aku betul-betul ngerasain ini kayak tadi, dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Dan ada kartu round and round di sini. Aku rasa teman-teman ini adalah orang-orang yang kamu dihargai karena di mata orang lain kamu itu bukan tipikal orang yang sombong. Maksudnya adalah kalau kamu ngerasa kamu perlu untuk berinteraksi atau perlu bergaul, perlu bersosialisasi dengan orang-orang dari masa lalu kamu bukan tipikal orang yang pendam. Kamu mampu untuk menjaga hubungan. Kalau misalnya ada orang-orang, misalnya sahabat lama atau sahabat dari masa kecil yang kamu belum ketemu puluhan tahun atau belasan tahun, kalau kamu ngerasa, oh nggak apa-apa ketemu, nggak apa-apa bantu orang lain, walaupun belum lama ketemu, kamu akan membantu dan kamu tahu gimana caranya menjalin hubungan dengan sehat. See? Exchanging gifts. Aku rasa teman-teman ini juga dilihat sebagai seseorang yang suka memberi hadiah atau suka memberi perhatian ke orang lain. Kamu dilihat orang lain sebagai orang yang nggak pamrih, yang lembut. Coba kita cek ya, saran untuk teman-teman dalam memaksimalkan keunikan yang kamu miliki. Bring your ideas to life. I've told you. Teman-teman ini kamu punya ide-ide cerdas dan kamu punya keistimewaan dalam kamu berkomunikasi. Mungkin alasan tadi kenapa aku tiba-tiba ngerasa haus itu adalah mungkin teman-teman pernah tiba di titik dimana kamu merasa terbungkam atau kamu ngerasa nggak pede, kamu ngerasa insecure, tapi kamu berubah jadi seseorang yang pelan-pelan berani untuk berbicara, pelan-pelan berani untuk speak up, pelan-pelan berani untuk menjadi dirimu sendiri, pelan-pelan berani untuk mungkin membagikan ide-ide atau rencana kamu ke dunia. Dan akhirnya kamu dari yang kamu terbungkam, dari kamu yang nggak berani ngomong, ke kamu yang berani speak up, ke kamu yang berani ngomong, sampai orang-orang ngedengerin kamu, dan orang-orang tuh bersyukur karena kamu akhirnya berani untuk menunjukkan ide-ide kamu, berani untuk menunjukkan saran-saran atau pengalaman hidup kamu, berani untuk membagikan pengalaman hidup kamu ke orang lain. Watch and wait, bottom of the deck-nya, tunggu dan lihat. See? Aku benar-benar ngerasa ada energi transformasi ini.
Transformasi atau perubahan yang teman-teman alami, entah itu kebijaksanaan atau perubahan secara penampilan yang kamu alami, yang kamu dapatkan dalam hidup kamu itu bukan perubahan yang sifatnya instan. Tapi banyak orang-orang yang ngelihat gimana kamu bertumbuh. Banyak orang-orang yang ngelihat gimana kamu berubah dari from zero to hero. Dari orang yang bukan apa-apa menjadi orang yang dihargai atau bahkan disegani, atau bahkan dari kamu yang mungkin bisa dibilang miskin jadi orang yang berkecukupan. Dan orang-orang sekitar kamu mengagumi kamu karena keuletan kamu, karena kerja keras kamu, karena kedisiplinan kamu, dan karena kemampuan kamu untuk mungkin merubah hidupmu, merubah roda hidupmu 180 derajat. Dan orang-orang sangat kagum dengan kegigihan dan kekuatan kamu. Oke, coba kita cek lagi ya. Last but not least, saran lain buat teman-teman yang pilih nomor 1. Beautiful. Don't let your past hold you back. Jangan izinkan masa lalumu untuk menghambatmu. Oke. Aku rasa dalam prosesmu bertransformasi mungkin akan ada masa, akan ada fase di mana teman-teman mungkin berpikir seperti kamu ditakuti atau kamu terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu kamu. Tapi jangan izinkan ketakutan kamu atau kegagalan kamu atau bayang-bayang dari masa lalu kamu itu menjadi batu sandungan untuk kebahagiaan teman-teman. Karena di sini yang aku lihat lainnya adalah orang-orang sekitar kamu itu sangat-sangat mengagumi kemampuan teman-teman untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Mereka sangat mengagumi kelapangan hati, kebesaran hati, ketulusan hati, dan kebaikan hati teman-teman. Oke? Pesannya cukup singkat ya ternyata untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like ya. Komen ke style aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 1 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau opsi gelang 7 cakra, kita akan cari tahu kira-kira apa sih yang membuat, apa yang bisa buat orang lain itu tertarik sama teman-teman, apa yang bisa bikin orang lain jatuh cinta sama teman-teman, apa yang menarik dari kamu, apa yang sebetulnya perlu teman-teman banggakan. Aku lagi shuffling, tapi tiba-tiba aku merasa teman-teman itu seseorang yang sangat berhati-hati. Mungkin low-key, high-key ya, low-key atau high-key terlalu berhati-hati. Tapi orang-orang menghargai sikap hati-hati kamu. What is this? Okay. Ketangguhan emosi kamu, kekuatan emosi kamu. Orang-orang itu sangat mengagumi kekuatan emosi kamu, kekuatan emosional kamu. Teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa orang-orang sekitar kamu tuh tahu kalau kamu mungkin pernah dikecewakan, mungkin kamu pernah diselingkuhi, atau kamu pernah ngalamin patah hati yang sepatah hati itu. Tapi mereka, bottom of the deck-nya adalah Four of Pentacles. Tapi mereka tahu gimana teman-teman itu adalah orang yang secara emosional, kamu orang yang kuat, kamu orang yang tangguh, dan kamu bukan tipikal orang yang pembenci. Kamu bukan tipikal orang yang pendendam. Malah aku rasa kalian itu di mata orang lain dianggap sebagai sangat lembut. Kamu punya hati yang sangat lembut, karena mungkin di mata orang lain kamu kerasa kayak orang yang gampang banget maafin orang lain. Mungkin kamu bukan tipikal orang yang suka marah-marah, kamu bukan tipikal orang yang suka meledak-ledak, tapi mungkin kamu juga kadang-kadang suka keras kepala. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok keras kepala itu dikagumi sih? Orang-orang sekitar kamu mengagumi kekeras kepalaan kamu karena mereka tahu kamu nggak akan keras kepala kalau kamu nggak memperjuangkan sesuatu hal yang benar. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini tipikal yang cukup amiable, atau kamu bukan tipikal orang yang suka berantem atau suka ribut-ribut.
Tapi kamu juga kadang-kadang bisa di mata orang lain ini limbo ya, 50-50. 50% baik tapi 50%, 50% baik tapi 50% juga kalau terlalu parah bisa terkesan negatif di mata orang lain. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 ini, karena kamu terlalu amiable, kadang orang-orang tuh bisa beranggapan kamu adalah seseorang yang oke, apa-apa, oke, ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Tapi padahal kamu tuh kadang ngerasa nggak sepenuhnya nyaman. Kadang kamu nggak betul-betul nggak apa-apa, tapi kamu mungkin pasang topeng seakan-akan kamu nggak apa-apa. Tapi kamu masih tetap baik, walaupun kamu ibaratnya bukan yang kalian bohong ya. Aku nggak ngelihat kalian bohong atau kamu tukang tipu karena kamu beranggapan atau kamu acting bersikap seperti kamu baik-baik aja, padahal kamu nggak baik-baik aja. Tapi buat teman-teman itu daripada ribut, daripada cekcok, mending saya yang mengalah. Dan di sini yang sangat dihargai oleh orang-orang sekitar kamu, selain kemampuan kamu untuk ibaratnya sembuh dari luka, terutama luka emosi, luka emosional, luka emosi, itu adalah kemampuanmu untuk bisa memberikan cinta dengan tulus. Kamu itu kayak terasa seperti di mata orang lain. Mau kamu laki-laki atau perempuan, kamu kerasa kayak ibunya, the mother of the gang. Ibunya siklus pergaulan atau siklus pertemanan kamu. Kalau kamu mungkin punya kelompok pertemanan lah, entah beberapa orang kelompok pertemanan dekat kamu, kamu yang mungkin sering terasa kayak ibunya anak-anak. Kalau lagi nongkrong atau kalau lagi ngobrol, kamu yang kerasa kayak ibunya. Kenapa? Karena kamu yang perhatiin mereka, kamu yang sayang sama mereka, mungkin kamu yang traktir mereka, atau kamu yang mengalah lah layaknya seorang ibu yang kasih yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayang. Dan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu kalian itu kontradiktif loh, aku rasa. Karena lucunya adalah orang-orang sekitar kamu tuh tahu kamu punya tendensi overthinking kadang-kadang. Orang-orang sekitar kamu tuh tahu kamu punya kebiasaan overthinking. Tapi di sisi lain mereka tuh mengagumi, ada di antara mereka yang mengagumi kebiasaan overthinking kamu. Mungkin kamu bingung, Kak, kebiasaan overthinking kok dikagumi sih? Karena kamu tuh, kalau kamu memikirkan sesuatu hal, kamu memikirkan segala hal secara detail. Yang mungkin orang lain nggak kepikiran tentang itu, tapi kamu kepikiran tentang itu. Jadi ibaratnya nih, aku dapat vision kayak ada orang mau traveling, ada kelompok geng gitu, geng pergaulan, geng friendship gitulah, friendship geng, mau hangout, mau jalan-jalan, mau traveling, terus yang lainnya tuh udah siap. Tapi kayak ada seseorang yang ketinggalan di belakang, bukan ketinggalan ditinggalin, tapi dia itu mikirin lagi kayak, ini barang-barang ini udah ke bawah semua belum, listrik udah mati belum, terus kabel-kabel udah kecabut belum daripada kebakaran. Nah, kamu tuh tipikal teman-teman yang mikirin segala hal secara detail. Jadi kayak induk ayam yang nungguin semua anak ayam itu jalan dulu sebelum si induk ayam ini jalan. Kamu adalah seorang yang bersedia untuk berkorban. Gak masalah buat kamu ada di belakang. Ini energi leadershipnya kuat untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kamu gak mas nih sih? Oh my god, I was just about to say this tentang induk ayam yang jalan di belakang. Ibaratnya tuh di mata orang lain atau di mata orang yang gak suka sama kamu, kerasanya kayak kamu punya kaki tangan atau kamu punya ajudan. Tapi kamu bukan tipikal orang yang suka nyuruh-nyuruh orang lain. Kamu tuh tipikal orang yang mau orang lain juga sukses bareng-bareng sama kamu. Bukan kamu aja yang sukses dalam hidup. Kalian tuh bener-bener kontradiktif loh. Aku ngerasain teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu nggak sadar atau mungkin kamu sadar kalau sebetulnya banyak orang yang kagum sama kamu, banyak orang yang betul-betul mengagumi kamu, tapi kamu juga punya haters. Kamu juga punya orang yang nggak suka sama kamu. Kenapa nggak suka sama kamu? Mereka iri karena mereka sadar kamu tuh seberkualitas itu. Di mata orang lain kamu juga adalah orang yang bijaksana, dan kamu itu benar-benar teman yang bisa diandalkan. Ini kayak tiba-tiba aku keinget, I forgot the characters, tapi Fast and Furious. Paul McCartney, sorry bukan. Why did I say Paul McCartney? Tapi karakternya Dominic Toretto sama siapa itu? Paul Walker.
sama Paul Walker itu partner yang right or die banget kan. Paul McCartney di The Beatles dia juga sosok yang kayak menyatukan kelompoknya kan, dengan kekreativitasnya dia, dengan ide-ide kreatifnya dia, dengan kecerdasannya dia. Teman-teman ini jadi kayak orang yang menyatukan orang lain gitu loh. Kamu itu kayak mediatornya orang lain. Dan bottom of the deck atau kartu paling bawah itu adalah Four of Pentacles. Di mata orang lain kamu adalah seorang yang sangat pekerja keras juga dan bisa diandalkan. Sangat disiplin. Ini aku rasa juga bisa jadi 50-50 ya. Karena ada orang-orang yang mungkin berpikir kamu itu kadang pelit. Atau terlalu perhitungan dalam masalah uang. Tapi di sisi lain ada orang lain juga yang berpikir sekalinya kamu baik ya kamu baik banget sama orang lain. Sekalinya kamu pengen belanja, mungkin kamu belanja banget. Tapi sekalinya kamu pelit banget. Dan ini suatu hal yang antara love-hate. Banyak orang yang sebetulnya love-hate, kayak menjalin love-hate relationship sama kamu. Kayak, sayang sih sayang, tapi kadang sebel gitu loh. Tapi, kayak Tom and Jerry, ketemu berantem, nggak ketemu kangen. Banyak orang yang ke kamu juga begitu. Bukan karena mereka benci, tapi karena mereka pun sadar eksistensi atau presence kamu dalam hidup mereka se-powerful itu, seluar biasa itu. Teman-teman ini orang yang sangat cerdas, kamu sangat logika banget orangnya. Tapi sekalinya kamu bucin atau sekalinya kamu baper, kamu akan sangat sayang gitu loh. Dan orang-orang sekitar kamu juga mengagumi kapasitas kamu atau kemampuan kamu untuk mencintai dengan tulus. Coba kita cek lagi ya. Aku masih terpanggil buat shaving buat teman-teman. Tapi orang-orang tuh banyak yang sangat-sangat what is this? Truth to be told dan building blocks. Oke. Ini aku bilang tadi, sekalinya kamu sayang banget. Ada orang-orang yang mungkin berpikir kamu itu sombong atau kamu terlalu picky, terlalu pemilih dalam bersosialisasi, pemilih dalam bergaul. Tapi sekalinya kamu sayang, sekalinya kamu peduli, itu kamu bucin banget. Sekalinya kamu sayang, sekalinya kamu peduli terkait sesuatu hal, kamu itu bukan orang yang pelit. Kamu akan all out, segitu all outnya, segitu. Kalau gue bisa kasih nyawa gue buat lo, gue kasih kalau gue udah sayang banget sama lo, gitu. Dan aku ngeliat teman-teman ini tipikal orang-orang yang kadang-kadang kamu terobsesi pada kesempurnaan. Bisa dalam cara yang sehat atau dalam cara yang kamu mau, ibaratnya kamu mau bikin kastil, kamu mau bikin istana, supaya nanti orang-orang yang kamu sayang itu bisa aman di istana yang kamu buat. Kamu nggak apa-apa kerja keras mati-matian, kamu nggak apa-apa berkorban, kamu yang berusaha, tapi orang-orang sekitar kamu tuh baik-baik aja. Ada energi martir di sini. Martir dalam konteks kalian tuh tipikal orang yang sebetulnya bisa mengorbankan diri buat orang lain. Kalau berlebihan ini nggak baik ya, memang. Ada 2 kartu passion loh di sini. Ada 2 kartu gairah yang bikin aku ngerasa teman-teman ini tipikal orang yang berhati-hati dalam buat keputusan. Kamu sangat-sangat berhati-hati, kayak ibaratnya kamu punya rencana, kamu punya target A, B, C, D, Z. Kamu nggak akan mengeksekusi target itu, kamu nggak akan mengeksekusi rencana itu kalau kamu ngerasa the miracles are endless. Oke. Kalau kamu ngerasa rencana kamu atau strategi kamu belum sepenuhnya siap untuk kamu memanifestasikan atau mengusahakan hal itu. Tapi kalau kamu udah yakin, udah 100% yakin atau bahkan 1000% yakin, terus kamu ngerasa, oke, tenaga gue udah siap, waktu gue udah siap, ilmu gue udah siap, keinginan gue udah matang, oke, waktunya gerak. Dan tadi kan kamu misalnya udah siap nih, udah siap semuanya, tinggal ngebut. Kamu akan mengusahakan segala cara untuk ngebut, untuk betul-betul all out, betul-betul mengusahakan itu. Tapi kalau kamu ngerasa belum siap, ya kamu gak akan ngerjain suatu hal. Karena kalian itu, seperti aku sudah bilang, kalian tipikal yang suka perfectionism.
Kalian tipikal orang-orang yang tergolong suka kesempurnaan. Saking kamu suka kesempurnaan, kamu nggak mau ada yang gagal, kamu nggak mau ada cacat celah. Tapi, the good thing about you guys is kalian tuh percaya pada mujizat. Ada kan orang-orang yang mungkin mereka cuma kerja, mereka bergantung pada dirinya sendiri, mereka bergantung pada kapasitasnya sendiri, mereka bergantung pada egonya sendiri, sampai mungkin mereka juga lupa untuk bergantung pada Tuhan, bergantung pada keajaiban, bergantung dan berserah pada waktunya Tuhan. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 ini, aku rasa kalian tuh, it's not a coincidence ya kamu pilih gelang 7 cakra, karena mungkin teman-teman pernah berada di dalam titik semua cakra kamu imbalance atau nggak seimbang, tapi pelan-pelan kamu menyeimbangkan semua cakra-cakra kamu. Pelan-pelan kamu jadi orang yang zen banget. Dan kamu, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu sadar atau nggak sadar, kamu jago manifesting, dan kamu tahu gitu loh, kayak, oke, masalah datang dan pergi, pasti, tapi kecukupan dan mujizat, serta kelimpahan yang akan dikasih Tuhan, kelimpahan yang akan dikasih semesta itu sifatnya tidak terbatas. Bantuan Tuhan, pertolongan semesta itu sifatnya tidak terbatas. Jadi saya yakin kalau hidup saya pasti akan baik-baik aja. Aku rasa teman-teman ini juga kamu mungkin tergolong intuitif dan kamu nggak suka kebohongan. Ada orang-orang yang mungkin akan sangat menghargai kejujuran kamu. Kamu dapat kartu dua kartu. A time to give rather than take. Aku bilang tadi, kamu tipikal orang-orang yang lebih suka memberi. Kamu tipikal orang-orang yang lebih suka berbagi. Kamu nggak pamrih kalau berbagi. Kamu nggak pamrih kalau memberi apapun ke orang lain. Dan the energy is gaining momentum. Energinya itu dalam hidup kamu sedang meningkat, sedang mengalami momentum atau sedang mengalami peningkatan. Ini aku bilang tadi, kalau kamu mau itu nggak langsung buru-buru atau tergesa-gesa, tapi kamu pikirin, kamu rencanakan, semakin meningkat keinginan kamu, semakin meningkat juga passion kamu, semakin meningkat juga keberanian kamu untuk oke, it is time to do this, ini waktunya untuk mengusahakan. Ada kartu truth to be told di sini. Dan aku rasa teman-teman itu bukan tipikal orang yang suka pakai topeng, kamu bukan tipikal orang-orang yang suka bohong, kamu sangat menghargai kejujuran, bahkan mungkin kamu nggak sadar kalau misalnya kejujuran kamu itu bisa saja menyakiti orang lain, tapi buat kamu kejujuran itu penting. Dan orang-orang sekitar kamu itu juga sebetulnya menghargai kejujuran kamu, honesty kamu. Maksudku adalah kadang-kadang kamu tuh tipikal orang-orang yang saking kamu nggak bisa bohongnya, ya kalau kamu nggak sadar omongan kamu bisa nyakitin orang lain, yang penting kamu jujur. It's not a bad thing, ini bukan suatu hal yang negatif buat aku, karena memang kejujuran itu penting kan. Tapi teman-teman ini betul-betul sangat menghargai kejujuran. Kamu sangat menghargai hubungan yang sehat. Kenapa? Karena Three of Swords. Aku rasa teman-teman ini, kamu sudah berkali-kali gagal dalam hubungan, bukan hanya hubungan percintaan, mungkin juga hubungan pertemanan. Jadi kamu sangat menghargai orang-orang yang setia. Dan orang-orang sekitar kamu itu juga menghargai kesetiaan kalian. Pesan buat kalian ternyata cukup panjang ya, tapi singkat juga. It's something in between short, tapi panjang juga. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau di antara teman-teman yang pilih nomor 2, mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau opsi gelang Citrine. Coba kita cek ya, apa yang sebetulnya bisa membuat orang lain tertarik atau jatuh cinta dan kagum sama kamu. Apa sih yang spesial dari kamu? Apa yang sebetulnya bisa membuat orang lain tertarik dengan teman-teman? Oke.
bijaksana, aku dengar kata abundance, berkecukupan, berkelimpahan. Mungkin teman-teman dibanding teman-teman kamu atau dibanding orang-orang sekitar kamu itu tergolong orang yang secara finansial berkecukupan dari kecil, atau ya apa yang kamu butuhkan cukup lah. Dan kamu bisa berbagi atau kamu bisa sharing sama orang lain. Maksudnya dibanding orang-orang lain, kamu itu tergolong orang yang setidaknya mungkin selalu punya lebih dari cukup. Dan kamu itu orang yang bijaksana. Kamu orang yang bisa dibilang galak, bisa dibilang tegas, tapi orang-orang tuh tahu kalau kamu galak atau kamu tegas itu memang karena kamu sayang dan memang karena kamu peduli. Di sini ada kartu 12 Wands. Dan entah kenapa aku merasa kadang-kadang di mata orang lain kamu tuh tipikal orang-orang yang dalam satu sisi kamu suka ngungkit-ngungkit masa lalu, atau kamu suka keinget-inget masa lalu kamu. What is this? Queen of Cups, oke. Tapi di sini bottom of deck-nya ada Five of Swords. Di satu sisi kamu suka ngungkit-ngungkit masa lalu, atau kamu suka nginget-ngingetin orang lain tentang masa lalunya dia atau kesalahan dia dari masa lalu. Ini sesuatu hal yang limbo, karena ada orang yang mungkin suka ya atau nyaman ketika dia diinget-ingetin tentang kesalahan masa lalunya dia atau pengalaman masa lalunya dia untuk bahan evaluasi. Tapi ada orang lain yang mungkin juga ngerasa nggak nyaman kalau masa lalunya diungkit-ungkit, karena dia belum sepenuhnya bisa menerima apa yang sudah terjadi, atau dia belum sepenuhnya bisa juga untuk memahami pelajaran atau hikmah yang sudah perlu dia petik. Tapi ini kerasanya kayak aku ngeliat ada vision, ada kayak orang, ada energi kalian punya energi feminin yang sangat kuat. Mau kamu laki-laki atau perempuan, energi feminin kamu sangat kuat. Kan kita dalam tiap diri manusia itu punya divine masculine dan punya divine feminine. Teman-teman ini tipikal yang kamu punya energi divine feminine yang sangat kuat. Kamu penyayang, kamu mungkin juga keibuan. Aku nggak ngomongin gender ya, nggak ngomongin jenis kelamin. Tapi kamu punya energi penyayang dan keibuan yang nurturing banget. Dan aku lihat ada vision, ada orang yang kayak dia lagi ngobrol sama temennya. Terus orang ini tuh ngomong kayak, lihatlah, lo udah berproses sejauh apa, lo udah berkembang sejauh apa. Gue bangga lo sama perkembangan lo, karena gue tahu lo yang sekarang sama lo yang dulu itu beda. Kalian tipikal orang yang bisa membandingkan kamu atau teman-teman kamu yang dulu, lingkungan kamu yang dulu dengan lingkungan kamu yang sekarang. Kamu bukan tipikal orang yang takut untuk evaluasi diri. Dan teman-teman itu di mata orang-orang sekitar kamu adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang berjiwa muda sih. Di satu sisi entah kenapa aku terpanggil buat bilang mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 ini kamu sebetulnya mungkin jiwa tua, old soul. Kamu bijaksana, kamu old soul, kamu mungkin juga sudah mengalami atau memiliki banyak pengalaman hidup, baik di kehidupan masa lampau atau di past life atau sekarang. Tapi teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu itu juga bukan tipikal, walaupun kamu mungkin bijaksana, kamu berjiwa tua, kamu old soul, kamu diandalkan, kamu bukan tipikal orang yang sombong atau nggak mau lah nyoba-nyoba hal baru. Tapi malah teman-teman itu aku rasa tertarik untuk mencoba banyak hal baru, atau kamu tertarik untuk seru-seruan bareng. Dan seperti aku sudah bilang, kalian punya energi divine feminine yang sangat kuat. Karena kamu punya energi divine feminine yang sangat kuat, otomatis teman-teman ini, kamu bukan tipikal orang yang kalau berteman pilih-pilih. Kamu tipikal orang yang bisa ngemong atau bisa ngerangkul semua khalayak, semua golongan. Mungkin buat kamu temenan sama CEO itu bisa, tapi kalau kamu ngajak ngobrol, mungkin aku nggak maksud mendiskriminasi pekerjaan atau profesi apapun, tapi maksudku adalah kamu mungkin bisa bergaul atau bersosialisasi, bisa ngobrol sama sopir, bisa ngobrol sama tukang parkir Indomaret, tukang parkir minimarket, atau kamu bisa ngobrol, bisa nyambung, bisa dengerin cerita
abang-abang siomay yang lewat, atau kamu juga bisa bersosialisasi sama bos-bos. Kamu tahu gimana cara untuk menempatkan diri atau memposisikan diri dan bikin orang lain nerima kamu. Dan orang-orang sekitar kamu itu kagum dengan kemampuan kamu untuk bersosialisasi dan beradaptasi. You know what to say. You know when to say what you want to say. Kamu tahu kapan kamu perlu ngomong A atau B apa C apa Z. Tapi kamu tahu gimana cara untuk mengkomunikasikan pesan kamu dengan baik. You are a great communicator. You are wise. Kalian komunikator yang sangat baik dan kamu sangat bijaksana. Bottom of the deck-nya seperti aku sudah bilang adalah Five of Swords. Walaupun kadang-kadang teman-teman itu tipikal yang masih suka keinget-inget masa lalu, tapi aku lihat kalian itu bukan tipikal yang pendendam. Kamu bukan tipikal orang yang pendendam. Malah kalau misalnya kamu keinget orang dari masa lalu kamu, mungkin kamu keinget dari orang yang nyakitin kamu, dibanding kamu mendendam atau nyumpahin mereka atau benci sama mereka, kamu mungkin akan bertanya-tanya kayak, kira-kira orang yang nyakitin saya dulu sekarang bahagia nggak ya? Semoga dia bahagia deh. Semoga dia ambil hikmahnya deh. Semoga dia jadi lebih baik deh. Gitu. Kalian tipikal orang-orang yang bahkan mungkin masih mendoakan orang-orang yang pernah berbuat jahat ke kamu. Karena kamu nggak mau, ibaratnya nggak mau air kotor juga dibalas dengan air kotor. Kamu mau membersihkan situasi yang sudah kotor. Aku lihat teman-teman itu bukan tipikal orang yang gegabah. Kalian bukan tipikal orang yang impulsif. Kalian, kalau kamu bikin strategi atau kamu bikin rencana, itu kamu bikin strategi dan rencananya sangat-sangat menyeluruh. Dan orang-orang sekitar kamu itu kagum dengan... Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin kamu juga tertarik untuk pilih nomor 2. Atau nomor 1, tapi lebih ke nomor 2. Tapi kalian ini tipikal orang-orang yang kalau buat rencana, kamu buat rencananya itu sematang mungkin, semaksimal mungkin. Dan kamu nggak mau asal-asalan gitu loh. Ibaratnya, kalaupun ada 1000 jalan menuju Roma, kamu bisa naik pesawat, kamu bisa road trip, kamu bisa touring atau motoran. Tapi kalian tuh memastikan bensinnya cukup, dananya cukup, semuanya cukup supaya kamu bisa tiba di Roma, tiba di target kamu dengan puas, bukan asal-asalan. Coba kita cek lagi ya, apa yang bikin orang lain itu tertarik sama kamu. Untuk teman-teman yang pilih like up, kalian tuh bener-bener orang-orang yang bisa diandalkan sama orang lain dalam susah dan senang. Kamu itu orang yang dependable banget, bener-bener dependable, bener-bener bisa diandalkan, bener-bener bisa dipercaya gitu loh. Kayak coba aku mikirin contohnya sebentar, tapi kayak temen yang nggak perlu komunikasi setiap saat, nggak perlu ngobrol setiap saat. Tapi kalau kita tahu teman kita ada masalah, dia pasti akan datang, dia pasti akan bantu. Between the words, I have told you. Yang orang lain sangat kagum dari teman-teman adalah kemampuan kamu untuk beradaptasi dengan segala situasi gitu loh. Ini kerasa kayak, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kepikiran contoh ini. Karena mungkin buat teman-teman yang di bawah umur, contoh ini bisa too much atau berlebihan. Tapi aku rasa teman-teman ini tipikal yang kalau kamu diajak nongkrong, diajak ngebar, diajak minum alkohol atau diajak minum wine, bisa. Tapi diajak tea time, diajak ngeteh juga bisa gitu loh. Kamu bisa diajak makan steak, bisa diajak makan makanan yang mahal-mahal. Tapi kamu juga nggak masalah kalau makan kayak makanan pinggir jalan. Karena buat kamu semua makanan enak, atau buat kamu semua orang itu pasti punya maknanya, punya faedahnya masing-masing, punya perannya masing-masing dalam hidup kamu. Kamu bukan tipikal orang yang sombong sih. Bottom of the deck, building blocks. Dan mungkin awal-awal orang takut atau orang segan sama kamu
Karena mereka pikir, nggak mungkin orang kayak kamu mau temenan sama mereka atau mau bergaul sama mereka. Atau nggak mungkin orang kayak kamu bisa suka atau tertarik sama mereka. Tapi semakin orang-orang kenal kamu, semakin mereka kenal kamu lebih dalam, mereka malah semakin kagum ketika mereka lihat kamu itu kayak bunglon. Bisa beradaptasi, bisa berkamuflase dalam segala situasi. Kayak kamu mau diajak ke pantai, ayo. Mau diajak ke gunung, ayo. Mau diajak hiking, ayo. Mau diajak diving, ayo. Ayo, ya udah, seru-seruan bareng aja. Dan ini bener-bener tipikal teman yang setia sih aku rasa. Orang-orang itu sangat mengagumi dan menghargai kesetiaan teman-teman. Entah ini rekan kerja kamu, atau pasangan kamu, atau sahabat kamu, teman-teman kamu, kolega kamu, mereka itu sangat mengagumi kesetiaan teman-teman. Kamu tipikal orang yang kalau udah mau setia, kalau sudah memutuskan untuk setia, kalau udah memutuskan mau temenan, ya kamu akan baik gitu sama orang itu dalam segala situasi. Mau orang itu bisa balas kamu atau enggak, kamu akan tetap baik. This is sweet. Coba kita cek saran ya. Saran untuk teman-teman. Kamu dapat 3. Oke, nggak apa-apa deh. Yang pertama adalah let it shine. Izinkan dirimu untuk bersinar. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kualitas kamu, apa yang bikin kamu menarik itu sebetulnya banyak, kayak yang aku sudah bilang tadi. Atau mungkin ada kelebihan dan keunggulan lain yang kamu miliki yang kamu entah tahu atau tidak tahu, tapi kamu takut. Kamu takut untuk betul-betul menunjukkan siapa diri kamu. Kamu mungkin takut dihakimi, kamu takut dijudge, tapi jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri, karena orang-orang pasti akan sangat menghargai keunikan kamu. Dan yang kedua adalah time for beginner mind. Waktu untuk memulai pikiran atau memaksimalkan pikiran seperti kamu baru memulai suatu hal. Ini teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa kamu tipikal yang kadang-kadang takut bikin kesalahan. Karena kamu nggak mau orang lain itu ngejudge kamu, atau kamu nggak mau orang lain melihat kamu sebagai seorang yang bukan pakar atau bukan ahli di bidangnya. Kamu mau orang lain selalu bergantung sama kamu. Tapi nggak ada manusia yang bisa memaksakan diri untuk selalu jadi pegangan orang lain. Ada masanya, ada waktu-waktu dimana kamu mungkin juga perlu pegangan sama orang lain. Jangan takut untuk mengandalkan orang lain. Bukan hanya kamu yang perlu untuk diandalkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, be generous of spirit. Cobalah untuk bisa lebih lembut dan lebih baik hati ke dirimu sendiri, ke jiwamu, dan ke Tuhan juga, ke semesta. Aku rasa kalian itu tipikal orang-orang yang mungkin saat ini sedang mencari tahu tentang eksistensi Tuhan, eksistensi semesta. Bukannya aku bilang kalian nggak percaya sama Tuhan atau kamu nggak percaya sama semesta, tapi kadang-kadang kalian tuh punya tendensi kamu merasa kamu udah tahu segalanya. Kamu merasa kamu udah tahu segalanya, kamu ngerasa kamu bisa bantu orang lain, terus kamu ngerasa udah nggak butuh bantuan oleh orang lain. Tapi izinkan dirimu untuk dibantu juga oleh orang lain. Dibantu oleh semesta, dibantu oleh Tuhan. Jangan terlalu trust issues atau terlalu merasa sulit percaya sama orang lain. Coba kita cek ya saran yang terakhir. Untuk teman-teman. Saran yang terakhir untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Communication is key. Komunikasi adalah kunci. Di sini ada The Hermit. Dan tadi aku bilang teman-teman ini kayak apa ya? Kayak teman-teman yang kalau diajak curhat, itu kamu tipikal orang yang mungkin lebih sering mendengarkan, atau kamu tipikal orang yang tidak akan menghakimi kalau temennya lagi curhat. Kamu nggak akan ngejudge. Tapi kamu tipikal orang-orang yang oke, kalau ada orang curhat ke kamu ya kamu dengerin. Tapi kalau orang nanya, kamu apa kabar, lo apa kabar, ya kamu akan bilang kamu baik-baik aja, walaupun mungkin kamu nggak sepenuhnya baik-baik aja. Tapi izinkan dirimu juga untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau bahkan berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Izinkan dirimu untuk berani bergantung sama orang lain. Banyak orang yang mungkin pengen dengerin kamu juga loh. Banyak orang yang pengen dengerin ceritamu juga. Banyak orang yang pengen kenalan sama kamu dan mengenal kamu lebih dalam juga. Oke? Aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3,
Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lesion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 3 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau tertarik untuk mengadopsi pre-order, biasanya selalu pre-order merchandise gelangnya Lesion Prestige, segala informasi terkait personal reading dan katalog merchandise gelang itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan lengkapnya ada di Instagram. Jangan lupa untuk follow Instagram jadinya ya. Karena nomor 3 sudah, pesan dari nomor 2 juga sudah, dan pesan dari nomor 1 juga sudah aku sampaikan. Berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini sudah disampaikan semuanya. Jangan lupa untuk like kalau kalian rasa pesannya resonate ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you.